Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar yang namanya perulangan pada golang. Perulangan atau yang biasa kita sebut dengan looping itu adalah konsep pemrograman yang memungkinkan kita mengeksekusi berulang kali dari sekelompok statement atau blok code. Perulangan akan mengeksekusi serangkaian instruksi beberapa kali tanpa harus menulis kembali kode yang sama secara berulang-ulang. Jadi pada intinya ketika kita ingin melakukan sebuah statement, sebuah perintah yang repetitif atau yang berulang-ulang gitu ya, kita nggak perlu nulis kodenya secara berulang-ulang juga. Kita tinggal masukkan kode perintah untuk melakukan perulangan pada statement yang ingin kita lakukan berulang-ulang. Supaya lebih jelasnya, kita langsung aja ke kode editor kita. Oke, sekarang sudah kita buka kode editor kita langsung aja bikin sebuah code perulangan menggunakan for. Jadi di golang ini kita cuman ada for untuk perulangannya, tapi for pada golang ini sudah mewakili blok perintah untuk while, do, dan lain-lain. Jadi for ini satu tapi untuk semua gitu ya. Oke, langsung aja kita di sini bikin variabel dulu. Apa ya? var iterasi gitu ya. Sedangkan 0. Oke, terus kita bikin for simple dulu. Kita panggil iterasinya. Kita mau berulang sebanyak 5 kali. Oke. Terus kita akan cetak println angka. Dan kita panggil lagi variabel iterasinya. Oke, kita save dulu. Oke. Selanjutnya kita bikin kode di mana si variabel iterasinya ini ketika dia mengalami perulangan, dia akan menambah nilainya sebanyak 1 kali. Iterasi plus ini itu sebetulnya isinya adalah ini gitu ya. Nah, ini hanya kode untuk mempersingkat dari statement ini. Nah, di golang itu seperti ini. Nah, jadi iterasi plus itu sama dengan iterasi awalnya kan 0 ditambah 1. Jadi saat ini ketika dia mengalami perulangan, dia akan ditambah 1. Sehingga nilai dari variabel iterasinya ini akan selalu bertambah sampai kondisinya memenuhi. Di sini adalah kondisinya 5. Jadi ketika iterasinya sudah bernilai 5, dia akan berhenti perulangannya. Coba kita jalanin aja biar nggak puyeng. Jalanin. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan melakukan perulangan. Dia akan melakukan eksekusi kode ini sebanyak kondisinya memenuhi, di mana kondisi di sini adalah lebih kecil sama dengan 5. Karena dimulai dari 0, maka dia keluarnya 6 kali ya. Coba kalau misalnya kita mulai dari 1, dia akan keluar sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ketika dia masuk pertama kali, nilai iterasinya adalah 1. Ketika masuk dari statement ini nih, iterasi plus, nilai iterasinya akan bertambah menjadi 1 ditambah 1. Jadinya 2. Nah, ketika dia melakukan perulangan lagi di atasnya, nilai iterasinya sudah 2. Sampai iterasinya bernilai 5, di sininya dia akan stop. Dia akan berhenti. Oke, kalau kita mau coba lagi, misalkan isinya 3, isinya 5. Nah, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya kita coba ganti kondisinya jadi lebih besar sama dengan 5, lebih besar sama dengan 5, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia nggak akan keluar. Karena apa? Karena dari awalnya nilainya udah 3 tidak lebih besar dari 5, maka blok ini akan tidak menjalankan perintah si print ini. Kalau misalkan kita bikin di awalnya adalah 7 misalkan 7 gitu ya. Nah, ini kita jalanin. Ini bisa jalan, tapi kayaknya ada error. Nanti kalian bisa lihat sendiri kenapa bisa error. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ini tidak akan berhenti nih. Ini adalah contoh
dimana perulangan kita salah pengkondisian. Ini dia akan menjalankan infinity loop namanya. Apa yang salah dari kode ini? Jadi yang pertama, kita berhentiin dulu. Di sini ketika kita ingin menjalankan kode ini 7 lebih besar sama dengan 5. Nah, dia akan selalu memenuhi kondisi ini. Karena di sininya dia akan ditambah terus. Ketika ditambah terus, nilainya akan semakin tinggi, semakin akan menjauhi dari nilai 5. Maka dari itu, dia akan selalu memasuki kode ini dan tidak akan berhenti-berhenti karena di sini tidak ada stoppernya. Kalau misalkan kita mau bikin seperti ini harus kita bikin jadi iterasi min-min. Artinya, nilainya akan selalu berkurang. Iterasi min 1. Ini ya. Nah, berarti ketika dia masuk ke blok pertama, dia akan bernilai 7. Dicek di sini, 7 lebih besar sama dengan 5. Maka oke, dia masih bisa. Selanjutnya sampai sini, nilai 7-nya akan dikurangi 1. Maka nilainya jadi 6. Di perulangan kedua, dia masih memenuhi 6 lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya di bawahnya, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, 5 masih memenuhi, 5 lebih besar sama dengan 5. Nah, ketika 5 dikurang 1 jadi 4, di sini akan tidak memenuhi. Ketika tidak memenuhi, maka dia akan stop perulangannya. Kita akan coba lagi aja. Oke. Dia akan berhenti sampai nilainya adalah 5. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita membangun perulangan, yang harus kita lihat adalah kondisinya dan incrementnya. Naik atau turun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini udah benar, ternyata di sini salah, ya dia akan terjadi error atau infinity loop. Begitu pula ketika ini sudah benar dan ininya yang salah, bisa jadi perulangan sama sekali tidak dieksekusi gitu. Kayak gitu. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi ininya kita matiin dulu. Ini kita hapus. Iterasinya sama dengan 0. Iterasi lebih besar, lebih kecil S lebih kecil sama dengan 5. Iterasi plus plus. Nah, di sini kita hapus. Nah, ini cara yang lebih simple gitu ya. Jadi cuman berapa baris doang. Kita hapus, kita jalanin. Oke, 0 1 2 3 4 5. Kayak gitu. Selanjutnya kita akan coba for dengan menggunakan yang namanya range gitu ya. Nah, range di sini kita akan menggunakan tipe data map. Jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar map. Nah, sekarang kita coba combine antara map dengan for gitu. For range, kita buat dulu mapnya kayak gini. Januari 31, Februari 28, Maret 31. Masih pakai string. Mana sih? April 30. Nah, kayak gini aja dulu. Oke, variable mapnya sudah kita bikin, terus kita panggil dengan menggunakan for. Jadi kita akan mencetak si nilai-nilai mapnya. Caranya kayak gini, for key file range 1. Kita print kayaknya kita kasih tabulasi, kita panggil nilai file ya. Oke, jadi maksudnya kayak gini. Key itu adalah nilai dari key mapnya. Di sini contohnya kayak Januari, Februari, Maret, April. Dan file itu adalah nilai dari key-nya. Di sini ada 31, 28, 31, 30. Dan kita panggil range, ini key-nya untuk for range, dan panggil variabel mapnya yaitu month. Jadi di sini kita akan melooping nilai dari variabel map dari month gitu ya. Kita harus jalanin.
Januari, Februari, Maret, April. Januari 31, Februari 28, Maret 31, dan April 30. Jadi kira-kira seperti itu materi tentang perulangan pada golang menggunakan for. Thank you.